Wow, saya berlutut nangis, saya terima kasih sama Tuhan Yesus ulang-ulang saya. Waduh, pokoknya senang banget lah. Tapi istri mama gimana tuh pas tahu ternyata berangkat? Oh, kaget semua. Ini pertama kali ke Israel ini kan. Waduh, kaget, nggak nyangka, ya kan, nggak percaya juga. Tapi kenyataannya begitu kan. Akhirnya singkat cerita, kita berangkat ke Israel. Waktu berangkat ke Israel, uang di kantong itu cuma 300.000. Iya. Mau tukar dolar, Itu dapat malu. apaan? Iya kan? Apalagi dolar waktu itu tinggi sekali waktu itu kan. Akhirnya saya minta patungan dengan pendeta Johnny Karau. Yang tadi kan pelatih Johnny, musik kan. Ya, jadi saya minta patungan, bilang, "Bro, uang ada berapa? Bro, punya duit berapa?" 500.000. Udah, gabung dengan saya punya 300.000, kita tukar dolar. Dia jawab apa? "Bro, nggak usah pikir souvenir, nggak usah pikir oleh-oleh buat keluarga lah. Injak Israel lah, kita injak Israel udah, puji Tuhan," katanya. Nah, kita berangkatlah ke Israel. Berangkat ke Israel. Nah, waktu sampai di Israel waktu itu di Danau Galilea itulah saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, izinkan saya." Danau Galilea ya? Ya, di Danau Galilea. Saya bilang, "Tuhan, izinkan saya 12 kali saya berada di Israel. Dan saya janji ketika saya balik ke Israel, saya akan bawa orang-orang yang nggak punya uang sama seperti saya." Jadi itu janji iman. Iya, janji iman. Walaupun waktu itu sama sekali Nggak ada uang. nggak ada uang. Tetapi saya janji nanti saya balik saya mau bawa orang. Dan saya berdoa. Tuhan perlahan perbaiki ekonomi saya. Akhirnya waktu saya balik yang kedua kali, saya sudah bisa bawa 4 orang. Amin. Ya. Balik yang ketiga kali, saya bawa 6 orang. Balik yang keempat kali, saya bawa 54 orang. Balik yang itu bawa lagi 50 lebih lagi, terus yang 30, yang 40, yang 60, itu sampai ya sudah 480 orang lah. Karena saya udah 13 kali kan ke Israel. Nah, jadi mestinya tiap hari, tiap tahun ke Israel. Tapi ini kan lagi nyalon bupati. Jadi belum berangkat ke Israel dulu. Nah, nanti tahun depan pengucapan syukurnya di Israel nanti setelah dipilih sebagai bupati. Tapi yang jadi pertanyaan banget tuh ya, kan dari preman ke hidup benar tuh malah krisis ekonomi kan. Yang bikin bertahan, udah gue tetap mau sama Tuhan walaupun keadaan gue gini tuh apa? Pengharapan. Kan ada iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kita hidup dalam 3 itulah, punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Terus berharap pada Tuhan. Gak berhenti-berhenti untuk berharap. Di dalam Lukas 18 ayat 1 itu kan ada firman Tuhan katakan situ bahwa Tuhan Yesus perintahkan untuk kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jadi berdoa, berharap, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan bisa lewati, cukupi semua kebutuhan sampai waktunya Tuhan, tepat waktu Tuhan, Tuhan perbaiki semua ekonomi. Perlahan Tuhan perbaiki semua ekonomi sampai hari ini. Kan Paniko karirnya melesat pas udah jadi pengusaha ya. Pengusaha. Sekarang lawyer, terus mau calon bupati kan? Iya, betul terus sekali. Mau cerita-cerita nggak nih? Bupati gimana persiapannya gitu? Oh, kalau bupati ini lagi sedang persiapan, tolong bantu dukung dalam doa. Amen. Karena Partai Gerindra dan Partai Golkar sudah siap untuk mengusung saya. Amin. Kampanye kapan? Kampanye itu nanti di bulan September, Oktober, November. September, Oktober, November, Desember tanggal pemilihan tanggal 9 itu pemilihan. Ya, dukung doa lah supaya terpilih sebagai bupati. Dan niatnya sih untuk membangun Maluku Barat Daya dan juga membangun kerajaan Allah di muka bumi. Bukan membangun kerajaan bumi di muka bumi, tetapi membangun kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Dengan cara gimana? Memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Terus, terakhir nih, saran yang pasti ya, saran dan motivasi buat anak-anak muda. Boleh lihat kamera gitu kan? Ya, anak muda,
pesan-pesan dan saran buat anak-anak muda. Kalau kamu punya masalah, jangan pernah datang kepada alkohol, jangan pernah datang kepada narkoba, jangan pernah datang ke dukun-dukun ataupun orang pintar, karena itu adalah transportasi yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Iya. Nah, ketika saudara punya masalah, punya persoalan hidup, persoalan dalam rumah tangga, mungkin di dalam kurang mendapat kasih sayang orang tua sama seperti saya dulu, jangan pernah datang kepada siapa-siapa, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka engkau akan mendapat solusi. Amin. Tepuk tangan.